Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Geraha Mu'alaf. Ini spektakuler Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Sore-sore ya kan, sebelum weekend ini masih ada acara dialog ini. Dan telah hadir di sini dua narasumber yang sudah tidak asing lagi ya kan. Dari pihak Muslim diwakili oleh Mas Haristo dari channel Frasmin ya. Terus dari pihak Kristen di ring bawah ada Ibu Ruth Watimena. Benar Bu ya? Ruti Watimena. Iya, Ruti Watimena. Nah, ya. Jadi di sore yang berbahagia ini tidak henti-hentinya saya ucapkan terima kasih juga kepada para pemirsa yang setia memantengin layar YouTube dari Geraha Mu'alaf, Frasmin maupun kayaknya di restream sama Sang Bukater ya juga. Dan sore ini kita mengambil tema membongkar Yohanes 17 ayat 3. Betulkah Yesus itu Tuhan? Ya. Dan sebelum acara ini dimulai, saya bacakan dulu rule ya kan, rule of dialog atau rule of game ya. Seperti biasa rule of game kali ini yang tidak asing lagi dan sudah distandarisasi WHO karena menyehatkan ya. Jadi untuk ada 3 session ya. Ada session yang pertama 7 menit opening statement dari masing-masing narasumber. Jadi selama 7 menit dari pihak Kristen dan 7 menit berikutnya dari pihak Muslim. Dan si session yang kedua 3 menit pertanyaan dari salah satu narasumber ya. Jadi yang pertama membuka open statement, dia yang mengajukan pertanyaan duluan. Dan berikutnya 7 menit untuk jawaban atau sanggahan. Ini bisa berulang beberapa kali sesuai durasi yang disepakati. Sekitar 1,5 jam lah keseluruhan acara. Dan di session yang ketiga, seperti session yang awal, kalau yang awal opening statement, kali ini 7 menit masing-masing narasumber memberikan closing statement. Gitu ya, bisa dipahami oleh kedua narasumber. 7 menit. Terakhir yang ketiga, rule yang ketiga gimana? Closing statement Bu, dari masing-masing narasumber. Oh ya. Oke, tidak membuang waktu lagi. Kita masuk ke session pertama, session opening statement. Ini siapa duluan ini? Siapa yang opening statement duluan? Mas Haristo apa Bu Ruth? Terserah nggak Ibu Watimena atau saya duluan? Saya dulu deh. Ya ini kan kita di Yohanes 17 ayat 3 ini atau kan saya? Udah sering. Saya dulu ya. Ya, saya timer berjalan. Sebelum saya bilang timer berjalan ya kan, Ibu belum mulai dulu ya kan, karena timer ini berjalan jadi bisa dihitung, pemirsa juga menikmatinya. Ya, Oke. Ibu Ruth untuk opening statement pertama. Timer berjalan, opening statement melaju. Seperti yang sudah umum sekali ya, dari pihak Muslim memakai Yohanes 17 ayat 3 ini menjadikan dasar buat mereka, atau mereka selalu mengambil dalil untuk menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dan ayat yang selama saya masuk dalam dunia perdebatan, saya melihat bahwa Yohanes 17 ayat 3 ini merupakan jargon dari pihak Muslim. Gitu loh. Jargon dari pihak Muslim dengan menunjukkan bahwa Yesus itu sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Elohim sendiri, lalu dia hanya utusan gitu loh. Dan melalui kesempatan ini saya ingin memberitahukan, saya ingin tahu gitu dari pihak Aristo, saya ingin tahu apakah betul pendapat kalian itu betul gitu loh. Jadi sekarang saya ingin dari Aristo untuk
menunjukkan kenapa kalian berpikiran bahwa di dalam Yohanes 17 ayat 3 ini mengatakan bahwa Yesus sendiri mengaku utusan dan dia hanyalah sebagai utusan biasa. Sudah. Ibu, ini kan opening statement, Ibu, bukan pertanyaan. Jadi opening statement selama 7 menit. Oh iya, udah. Oke, 7 menit ya? Statement dulu, Bu. Ya sudah. Opening statement. Sudah, Bu ya? Pembukaan. Prolog. Oke. Ya sudah, itu aja. Saya nggak banyak. Iya. Itu saja. Cukup. Nggak harus sampai 7 menit kan? Iya. Cukup singkat, Ibu Ruth untuk memberikan opening statement. Ya, sekarang giliran Mas Aristo untuk opening statement. Timer berjalan, opening statement meluncur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah. Wa man ahya sunnati faqad habbani wa man ahabbani kana ma'il jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta yang menciptakan segala makhluknya. Kita masih bisa menikmati kehidupan kita dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam saya sebagai orang yang beriman, yang berpegang teguh kepada Nabi Muhammad SAW, maka saya sudah sepantasnya mengaturkan salawat serta salam kepada revolusioner Islam. Baik, terima kasih untuk Ibu Watimena dari pihak Kristen sudah hadir sama-sama di sini untuk menghiasi dialog via live streaming yang difasilitator oleh Graham Mu'alaf. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa memberi kontribusi yang baik kepada khalayak ramai. Baik, Ibu Watimena kebetulan mengajak saya berdialog membahas tentang Yohanes ayat 3, di mana di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 itu yang kemudian memberi petunjuk yang dikatakan oleh Ibu Watimena sering dipakai oleh orang Islam untuk menjustis bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Memang tidak bisa dipungkiri, di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 itu sangat jelas konteks ayatnya memberi petunjuk kepada kita semua di mana bahwa dia bukanlah Tuhan melainkan utusan dan mengakui kesan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan Maha Pencipta yang disembah oleh Yesus Kristus. Ya. Akan saya lanjutkan kembali kemudian petunjuk-petunjuk Yesus Kristus itu bukan Tuhan tidak saja di Yohanes pasal 17 ayat 3, tetapi kita bisa lihat di Yohanes pasal 7 ayat 40, ayat 29, ya. Kemudian di Matius pasal 4 ayat 10, Matius pasal 15 ayat 24, di mana di sana semua menunjukkan bahwa eksistensi daripada Yesus Kristus sejatinya sebagai utusan dan bukan Tuhan. Pengakuan-pengakuan itu bukan datang dari apa yang saya sampaikan, tetapi itu berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Kemudian saya juga ingin mengomentari di mana pada akhir-akhir ini banyak sekali fenomena yang kemudian menghiasi dunia YouTube dan dunia media sosial, di mana saya lihat banyak pengakuan-pengakuan yang mengatasnamakan sebagai murtadin, yang kemudian menjustis bahwa ajaran Islam itu sangat keliru, bahkan yang lagi viral sekarang ini yang sama-sama kita ketahui tentang Muhammad KC
yang ternyata Muhammad Kacif sendiri dengan nama asli Kosman Cornelius tidak pernah menjadi seorang Muslim, bahkan sejak kecil beliau adalah seorang Kristen sejati. Nah, masih 2 menit lagi waktu saya, Gus ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Kemudian saya kembali. Halo. Statement dalam opening statement saya kali ini bahwa jelas di dalam konteks Yohanes pasal 17 ayat 3 itu sudah tidak akan mungkin bisa terbantahkan bahwa Yohanes pasal 17 ayat 3 memberi petunjuk kepada kita semua bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Nah, mungkin akan kita kembangkan karena ini permintaan tema ditentukan oleh Bu Uti Watimena, maka nanti saya mungkin akan memberi bahwa saya akan menunjukkan kepada Ibu Watimena di mana Yohanes 17 ayat 3 itu banyak kemudian didukung oleh ayat-ayat yang lain yang kemudian memberi petunjuk bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Nah, Yesus Kristus menjadi Tuhan itu ada di Yohanes pasal 1. Pasal 1 ayat 1 pasal 1 ayat 1 sampai 5, pasal 1 ayat 14, pasal 1 ayat 6 sampai 14. Suaramu hilang. Yohanes pasal 5 ayat 8. Itu yang kemudian mendudukan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan. Nanti saya jelaskan bagaimana kemudian kronologis Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5, Yohanes pasal 1 ayat 14, Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 14, Yohanes pasal 5 ayat 7, Yohanes pasal 5 ayat 8, akan tergugurkan dengan Markus pasal 12 ayat 29, akan gugur dengan Matius pasal 4 ayat 10, akan gugur dengan Matius pasal 15 ayat 24, akan gugur dengan Matius pasal 10 ayat 40. Nanti akan sama-sama kita telusuri bagaimana kemudian Yesus Kristus menjadi Tuhan akan terbantahkan dengan banyak ayat yang kemudian membuktikan eksistensi daripada Yesus Kristus bukanlah Tuhan, melainkan utusan Tuhan. Saya kira kemudian terima kasih. Mungkin itu opening statement saya. Heri, ya. Tolong Li, saya lagi online, tolong Li. Saya lagi online Li, sorry Li, sebentar Li, lagi online ya, jangan ya. Bentar Li, nanti ya. Nanti aku balik ya. Kelihatan agak melambat koneksi Mas Haristo ya, meskipun terputus-putus, opening statement cukup tersampaikan secara overall, tersampaikan dengan baik. Oke, menginjak sesi yang kedua, sesi tanya jawab ya. Udah siap Burut untuk menginjak season yang kedua? Ya, sudah? Suaranya enggak? Sudah siap menginjak. Bentar, saya jalankan timernya, Bu. Ini sudah hawa semakin panas ya kan. Kedua narasumber juga sudah nggak sabar ya untuk menyampaikan argumen-argumen terbaiknya. Oke, Ibu. Selama 3 menit dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Timer berjalan, pertanyaan meluncur. Halo? Ya, Ibu, silakan menyampaikan pertanyaan, Bu, selama 3 menit. Saya ya. Halo? Ya, Ibu, silakan Ibu mengajukan pertanyaan kepada saya selama 3 menit. Ya, gini ya, Aristo. Halo, Ibu. Begitu banyak ya, sudah banyak sekali. Suara yang Ibu bagus saya dengar. Saya enggak. Saya ya.
biar timer berjalan. Dan ini masuk ke season yang kedua, Bu, season tanya jawab. Jadi Ibu Ruth dipersilakan bertanya selama 3 menit, menyampaikan pertanyaan. Jadi nanti dijawab Mas Aristo selama 7 menit, dan itu bolak-balik nanti Mas Aristo nanya ke itu selama 3 menit, Ibu Ruth menjawab. Jadi biar pemirsa juga enak untuk mendengarnya dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Gitu Bu Ruth ya. Oke. Sekarang waktunya Bu Ruth bertanya selama 3 menit, timer berjalan, pertanyaan meluncur. Ya, Aristo, saya mau bertanya ini aja. Ya titik poinnya adalah Aristo mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan hanya berdasarkan pada Yohanes 17 ayat 3 itu. Nah, sekarang saya hanya ingin bertanya dari mana saya hanya ingin bertanya apa dalilnya atau Yohanes 17 ayat 3 itu kenapa kamu bisa mengatakan bahwa Yesus itu hanyalah utusan gitu loh. Karena ayat itu jelas mengatakan ayat itu mengatakan gini, ayat ketiga, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi itu kan kalau saya melihat di sini ada dua yang memberikan hidup yang kekal itu, yaitu Elohim dan Yesus Kristus utusan Elohim. Itu bukan satu, karena ada kata dan, itu tidak selesai di satu ayat saja yang mengatakan bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Oke? Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Dan itu tidak berhenti di situ, karena di situ ada kata dan. Dan mereka mengenal Engkau bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kenapa itu ayat kamu putuskan menjadi hanya Elohim pemberi hidup yang kekal? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu tadi pertanyaannya yang kedua, tadi apa ya? Ya, itu saja. Itu saja. Jadi kenapa kamu memutuskannya menjadi hanya Elohim saja yang memberikan hidup yang kekal? Oh ya, dan pertanyaan kedua, apakah kamu tahu siapa penulis ayat ini? Lalu apakah motivasi atau visi misi yang membuat Yohanes menulis ayat ini? Maksud saya, apakah kamu tahu visi misi dari penulisan ayat ini? Sudah cukup, Bu? Ya, cukup saja. Oke, selama 3 menit berlalu, luar biasa pertanyaan dari Bu Ruth ini, langsung ke upun-upun ini. Dan di waktu berikutnya dipersilakan Mas Aristo untuk memberikan sanggahan terkait dengan pertanyaan Ibu Ruth. Timer berjalan, sanggahan meluncur. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus dari Ibu Ruth Watimena, di mana Ibu Ruth Watimena itu yang kemudian mengindikasikan bahwa Yesus Kristus itu sebagai Tuhan. Ya, ayatnya kurang lebih berbunyi seperti ini, Bu ya. Kalau saya hafal ayatnya. Kalau salah mohon dibenarkan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Satu petunjuk sesuai dengan konteks ayatnya bahwa Yesus Kristus sebagai utusan dan pengakuan Yesus Kristus Allah itu adalah Tuhan. Sabar Bu, saya berikan penjelasan saya sebagaimana Ibu bertanya kepada saya. Dan saya kira kalau di dalam ayat Yohanes 17 ayat 3, kemudian Ibu memberikan narasi bahwa Yesus rasional. Mengapa demikian? Karena di Yohanes 17 ayat 3 itu Yesus mengatakan dia sebagai utusan. Tidak lebih daripada itu. Silakan. Putus-putus, Bu. Iya, putus-putus. Nah, terus? Ibu silakan buka Alkitabnya biar kita berdialog lebih. Ya. Nanti Ibu simpulkan, saya mohon maaf jaringan mungkin Bu ya.
Iya. Tidak saja di Yohanes 17 ayat 3, Ibu, yang kemudian di Matius pasal 15 ayat 24. Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, Yesus diutus. Kemudian Ibu bisa buka di Matius pasal 10 ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Sekali lagi di dalam Matius pasal 10 ayat 40 memberi petunjuk kepada kita semua bahwa Yesus lagi-lagi sebagai utusan. Begitu juga di Matius pasal 15 ayat 24, begitu juga di Markus pasal 12 ayat 29, di mana ayat-ayat itu memberi petunjuk kepada kita semua bahwa sejatinya Yesus Kristus sebagai utusan. Bagaimana kemudian Ibu memberi satu argumentasi kepada saya bahwa Yohanes pasal 17 ayat 3 itu ada kata dan penyambung. Saya kira gini, kalau Ibu bertanya kepada saya, di situ ada kata dan. Tentunya di sini Ibu yang harus memberi penjelasan kepada saya bahwa di mana kata dan itu kemudian Ibu jadikan bahwa Yesus Kristus itu sebagai Tuhan. Pemahaman saya, mohon maaf jika kalau pemahaman saya agak kurang begitu baik, karena mau harap dimaklum batas kemampuan saya dalam memahami itu mungkin masih dalam tahap belajar. Sepengetahuan saya, Yesus menjadi Tuhan itu tertulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 14. Yohanes pasal 5 ayat 7. Yohanes pasal 5 ayat 8. Di sana yang kemudian memberikan petunjuk bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Tetapi sayang sekali, menurut apa yang saya ketahui, bahwa Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5, Yohanes pasal 1 ayat 14, Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 14, Yohanes pasal 5 ayat 7, Yohanes pasal 5 ayat 8, itu bukan merupakan ucapan Yesus. Itu merupakan itu merupakan ucapan orang lain, ditulis jauh setelah Yesus tidak ada, atau mengadopsi dari ajaran oleh gereja mendudukan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi di sini karena tema pembahasan kita adalah Yohanes pasal 17 ayat 3 dengan segala referensi ayat yang saya berikan kepada Ibu, baik di Yohanes pasal 17 ayat 3, begitu juga di Markus pasal 12 ayat 29, begitu juga di Matius pasal 10 ayat 40, di Matius pasal 15 ayat 24, kemudian masih banyak lagi ya di Yohanes pasal di Matius pasal 4 ayat 10, demikian masih banyak lagi yang kemudian mengidentifikasi bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Artinya, sekali lagi saya harus berikan pendapat kepada Ibu. Jika kemudian Ibu mempermasalahkan tentang kata dan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, mungkin itu Ibu yang memberikan penjelasan kepada saya. Mengapa kemudian ada di Yohanes pasal 17 ayat 3, Ibu kemudian mendudukan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Sementara secara konteks ayat di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 itu sudah sangat jelas dan tegas seterang-benerangnya kepada kita semua bahwa pengakuan Yesus Kristus Allah itu adalah Tuhan satu-satunya dan dirinya adalah utusan. Kan tidak mungkin dong kalau eksistensi daripada yang mengutus dijadikan utusan. Itu penjelasan yang bisa saya berikan kepada Ibu. Kurang dan lebihnya terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aristo.
waktu selama 7 menit dipergunakan untuk memberikan jawaban kepada poin-poin pertanyaan Ibu Ruth. Dan sekarang bergantian ya, setelah Ibu Ruth tadi bertanya, sekarang Mas Aristo diperkenankan selama 3 menit untuk menyampaikan pertanyaan. Oke, timer berjalan, pertanyaan meluncur. Saya ya? Mas Aristo bertanya, Bu. Oke, Mas Aristo, bisa mendengar? Gantian bertanya ke Ibu. Saya akan memanfaatkan waktu saya selama 3 menit. Tadi bagaimana sudah saya memberikan satu. Ya, saya bisa dengar. Saya bisa dengar, Bu. Halo? Halo? Ya, jadi di mana tadi saya sudah memberikan pendapat saya kepada Ibu. Ya. Saya oke, bisa dengar suara saya, Ibu? Benar. Halo? Halo, Ibu. Ya, sudah ya. Ibu, saya akan memulai pertanyaan. Ya. Ya, silakan. Pertanyaan saya di Matius pasal 5. Saya akan memulai pertanyaan saya di Matius pasal 15 ayat 24. Silakan Ibu buka Bible Ibu. Saya akan memulai pertanyaan saya di Matius pasal 15 ayat 24. Silakan Ibu buka biar kita sama, karena saya juga pegang, Bu, Bible. Ya. Di mana di dalam ayat itu tanpa saya harus membuka Bible, kebetulan saya hafal. Yesus diutus hanya kepada domba-domba Israel, atau Yesus diutus hanya kepada domba-domba. Saya akan memanfaatkan waktu saya. Pertanyaan saya, siapa yang mengutus dan siapa yang diutus? Di dalam Matius pasal 15 ayat 24. Kemudian, dari pertanyaan saya ini, yang kemudian menggugurkan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5, Yohanes pasal 1 ayat 14, Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 14, Yohanes pasal 5 ayat 7. Itu yang kemudian digugurkan oleh Matius pasal 15 ayat 24. Saya ulangi lagi pertanyaan saya mulai dari Matius pasal 15 ayat 24. Yesus hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pertanyaan saya, siapa yang mengutus dan siapa yang diutus? Artinya kalau tidak mungkin di dalam ayat itu Yesus mengutus Yesus. Kalau Yesus diutus, berarti ada yang mengutus. Maka pertanyaan saya, siapa yang mengutus Yesus dan siapa yang diutus Yesus? Terima kasih Ibu Ruth Watimena. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Mas Aristo meluncur ya selama 3 menit. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk berikutnya diperkenankan Ibu Ruth untuk memberikan sanggahan terkait pertanyaan Mas Aristo tadi selama 7 menit. Oke, timer berjalan, sanggahan meluncur. Oke, makasih untuk semuanya ya Aristo. Cuma yang perlu saya kasih tahu ke kamu adalah bahwa yang perlu kamu ketahui dan kamu camkan baik-baik adalah bahwa Alkitab itu kontekstual deh. Alkitab itu, sekali lagi saya bilang, Alkitab itu kontekstual. Jadi kamu adalah salah besar ketika kamu begitu banyak ayat-ayat dan kamu berasumsi sendiri di situ. Oke? Kamu berasumsi sendiri di situ dan kamu mengambil ayat-ayat yang kamu pikir itu menunjang apa yang menjadi opini kamu. Dan yang perlu kamu ketahui adalah, ini latar belakang penulisan dari kitab Yohanes itu, makanya tadi saya tanya ke kamu, kenapa, apakah kamu tahu latar belakang penulisan dari kitab Yohanes tadi? Oke, saya mau bilang ke kamu bahwa Yohanes ini adalah salah satu dari murid Yesus. Oke, dia salah satu dari murid Yesus dan yang seperti kita tahu adalah bahwa dia itu justru mati syahid. Oke, dia mati syahid demi membela atau menegakkan Yesus itu adalah Tuhan.
Dia bahkan rela mati, bahkan melawan semua arus pada masa itu, orang-orang yang tidak mau menerima kenyataan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekarang saya mau ngajak kamu bernalar, kamu berpikir, kamu berlogika atau memakai otakmu, dan kamu berpikir, apakah mungkin Yohanes yang bahkan rela mati, atau kita bilang sebagai martir Allah, martir Kristus, yang menyatakan atau mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, lalu di dalam Alkitabnya, di dalam bukunya yang dia tulis sendiri, justru menulis apa yang bertentangan dengan ajarannya. Nah itu loh, yang pertama saya bilang gitu. Apakah mungkin Yohanes membuat atau menulis tulisan yang justru bertolak belakang dengan apa yang jadi pengajarannya? Gitu loh. Bahkan dia rela mati untuk mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Oke. Nah, satu lagi yang perlu kamu ketahui di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, Yohanes jelas mengatakan, dia mengatakan, akan tetapi kita tahu bahwa kita mengenal yang benar, oke? Kita mengenal yang benar, kita mempunyai pengenalan yang benar. Saya lupa ingat ayatnya, coba saya buka dulu ya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Nih, dengan jelas dia mengatakan seperti ini ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, oke? Dan kita ada di dalam yang benar, oke? Di dalam anaknya Yesus Kristus, lalu dia mengatakan lagi, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal, oke? Nah, inilah kesimpulan dari pengajaran Rasul Yohanes. Sekali lagi, ini adalah kesimpulan dari pengajaran Rasul Yohanes. Dan dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang benar dengan mencatatnya di dalam Yohanes 17 ayat 3 ini. Nah, saya mau kasih tahu ke kamu ya, Aristo. Itu latar belakangnya penulisan dari kitab Yohanes ini, Yohanes 17 ini. Saya yakin pasti kamu sendiri nggak tahu apa maksudnya atau apa latar belakang dari bab atau pasal Yohanes 17 ayat 3 ini. Yang perlu kamu ketahui di sini adalah ini adalah catatan dari Rasul Yohanes. Dia menulis bahwa Yesus di dalam ayat ini, di dalam pasal ini dia bertindak sebagai imam. Nah itu dia. Apa? Yesus bertindak sebagai imam. Oleh sebab itu di dalam pasal ini ditulis di situ dia doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi di dalam pasal ini Yohanes menulis bahwa peran Yesus di dalam pasal 17 ini adalah dia adalah selaku seorang imam. Oleh sebab itu dia mengatakan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dan di situ dia berdoa untuk murid-muridnya. Ketika dia menjadi manusia, dia berperan sebagai imam. Oke? Dan di dalam Yohanes 17 ayat 2, kita baca dulu ya. Yohanes 17 ayat 2, dia mengatakan, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya. Nya di sini siapa? Nya di sini adalah Yesus sendiri. Oke? Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya, Dek. Oke? Jadi ayat 2-nya mengatakan bahwa Yesus menerima kuasa dari Elohim, oke, untuk memberikan hidup yang kekal kepada semua yang Yesus mau berikan. Oke? Jadi jelas kesimpulannya adalah Yesus mendapatkan kuasa dari Elohim untuk memberikan hidup yang kekal. Tetapi yang perlu kamu ketahui, ketika Yesus mendapatkan kuasa dari Elohim itu, Yesus mengatakan bahwa Elohim yang memberikan kuasa untuk memberikan hidup yang kekal itu bukanlah oknum di luar dirinya. Nah, itu yang harus kamu ketahui. Sang pemberi kuasa untuk memberikan hidup yang kekal itu bukan jauh-jauh dari Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 10 mengatakan bahwa Elohim sang pemberi kuasa itu diam di dalam diri Yesus sendiri. Itu loh. Jadi ini adalah perkataan Yesus sebagai imam. Dan semua yang kamu kasih ke saya itu, ayat-ayat itu hanya berkata atau hanya bermain-main di dalam kapasitas Yesus yang hanya sebagai utusan atau sebagai manusia.
Dan perlu kamu ketahui, di dalam Yohanes 14 itu penulis dari kitab Yohanes ini adalah Yohanes yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Elohim yang menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia disebut utusan. Nah, itu dia. Jadi yang dimaksud utusan itu adalah jelmaan. Yang dimaksud utusan itu adalah ketika Allah menjadi manusia, dia disebut utusan, dan ketika Allah itu menjadi manusia, dia disebut anak Allah. Ketika Allah menjadi manusia, dia juga disebut nabi, dia disebut guru, dan dia juga disebut imam. Dan di dalam pasal 17 ini, Yesus bertindak sebagai imam. Dia mengatakan bahwa dia menerima kuasa untuk memberikan hidup yang kekal. Oleh sebab itu, di dalam ayat yang ketiga itu jelas dikatakan di situ, di dalam ayat ketiga. Terima kasih, Ibu Ruth. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ada dua. Sekali lagi ya. Terima kasih, Ibu Ruth. Maaf saya muting sebentar ini karena waktu sudah habis, Ibu Ruth ya. Selama 7 menit tadi. Ya, mungkin satu gebu-gebunya ini. Iya kan, narasumbernya menggebu-gebu, iya kan. Terus pemirsanya juga tak kalah serunya ini kalau saya memonitor di sini. Memang kedua narasumber ini yang kredibel di dunia perdebatan ya. Tapi tidak mengapa, apapun jawabannya, ya kan, bisa diambil ilmunya, ya kan. Kadang jawaban tidak sama dengan yang kita inginkan. Kalau yang kita inginkan bukan debat namanya, tapi ya nongkrong aja di warung kopi. Oke, selama 3 menit diberikan kepada Ibu Ruth kembali untuk menyampaikan pertanyaannya. Timer berjalan, pertanyaan lucu. Aristo, jadi kesimpulan saya tadi adalah bahwa pemberi hidup yang kekal itu adalah Elohim dan Yesus. Lalu ayat ketiga mengatakan bahwa hidup yang kekal itu diberikan untuk mereka. Ingat ya, diberikan untuk mereka, yaitu mereka yang sedang didoakan oleh Yesus. Oke? Lalu kenapa kamu bisa mengatakan bahwa pemberi hidup yang kekal itu hanyalah Elohim? Karena ayat kedua menyatakan bahwa kedua oknum itulah kan pemberi hidup yang kekal. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa di dalam ayat yang kedua mengatakan sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Elohim memberikan kuasa atas segala yang hidup kepada Yesus. Dan ketika dia memberikan kuasa segala yang hidup itu kepada Yesus, Elohimnya tidak jauh dari Yesus. Elohim itu diam di dalam diri Yesus menjadi satu pribadi, satu oknum, satu Tuhan. Karena Elohim itu adalah roh, dan roh itu adalah rohnya Yesus sendiri, sang pemberi kekuatan itu. Lalu saya mau tanya, kenapa bisa-bisanya kamu mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu bahwa hanya Elohim sang pemberi hidup yang kekal dan Yesus hanya utusan. Sedangkan ayat 2 mengatakan bahwa Yesus itulah yang memberikan hidup yang kekal. Itu aja. Lalu yang satu lagi saya mau bertanya, dari mana kamu bisa berasumsi seperti itu gitu loh. Kenapa kamu mengatakan bahwa di dalam Yohanes 17 itu adalah konteks? Padahal yang kamu lakukan itu bukan bicara konteks. Saya bicara konteks, kamu yang bicara dalil. Kamu hanya comot ayat, dan kamu, itu namanya bukan konteks. Konteks itu artinya bicara latar belakang ayat, bicara penulisan ayat, dan bicara visi misi ayat, dan bicara semuanya. Apa bedanya konteks dengan dalil? Itu saya mau tanya. Udah itu aja. Kasih saya perbedaan antara apa yang kamu maksud dengan konteks dan apa yang kamu maksud dengan dalil gitu loh. Sudah cukup, Bu? Ya, itu cukup, saja. Itu aja. Ya. Luar biasa memang Ibu Ruth ini. Iya kan, sangat ringkas dan menyampaikan langsung ke poin-poinnya tanpa ampun, memberondong dengan pertanyaan. Begitu. Oke, selama 7 menit berikutnya dipersilakan kepada Mas Aristo untuk memberikan sanggahan. Timer berjalan, sangat meluncur. Baik, terima kasih. Biar pemirsa bisa menyaksikan apa yang saya sampaikan dan dipertanyakan oleh Ibu Ruth Wat. Di slide
Yohanes pasal 17 ayat 3. Sambil saya menunggu ayatnya hadir, saya akan menjelaskan. Ibu, saya tidak membuat satu narasi di luar apa yang tercatat di dalam Bible. Ini Bu, saya pegang. Tadi Ibu memberikan saya kebingungan juga karena sekali lagi saya katakan bahwa pertanyaan saya mungkin itu tidak terjawab dengan sempurna. Kemudian Ibu memberikan satu jawaban berangkat berdasarkan Yohanes pasal 1 ayat 20 di berdasarkan konteks ayat yang sebenarnya. Jadi saya kira bagaimana kemudian pernyataan saya tadi, saya mengatakan bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan, itu bukan kata saya, Bu, tetapi berdasarkan petunjuk dalil. Ya, baik di Yohanes 17 ayat 3, di Matius pasal 10 ayat 40, Matius pasal 15 ayat 25, Matius pasal 10 ayat 40, Markus pasal 12 ayat 29, ya. Kemudian masih banyak lagi, Bu. Mungkin saya tidak akan merekomendasikan banyak ayat kepada Ibu. Nah, Ibu katakan dari mana kamu bisa menyatakan bahwa saya bisa mengatakan bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan berdasarkan Yohanes pasal 17 ayat 3. Nah, sambil menunggu slide akan dihadirkan oleh moderator, saya akan Ibu, sekali lagi saya katakan, saya tidak akan berani memberikan satu argumentasi saya yang hanya berangkat dari asumsi saya, yang kemudian saya buat satu opini, saya suguhkan kepada publik. Ingat Ibu, di sini kita berdialog, kita dihadirkan oleh banyak audiens karena kita live, Bu, ya. Jadi saya harus menyampaikan sesuatu dan kita harus memberikan kontribusi pengetahuan kepada khalayak ramai. Ya, apa yang kita sampaikan itu berdasarkan referensi dalil, bukan berdasarkan asumsi kita. Nah, Ibu tadi dengan segala argumentasi Ibu, saya kira itu bukan pernyataan daripada referensi kitab suci yang Ibu imani. Tetapi apa yang Ibu sampaikan itu hanya merupakan asumsi yang kemudian Ibu kembangkan dalam sebuah opini. Begitu. Hanya saya comot-comot. Saya tidak mencomot, Ibu, berdasarkan petunjuk Yohanes 17 ayat 3. Dan saya, mohon maaf, bukan saya terlalu bermaksud pintar, tapi kalau untuk Yohanes 17 ayat 3, Matius pasal 10 ayat 40, Matius pasal 15 ayat 24, Matius pasal 4 ayat 10, Yohanes pasal 1 ayat 5, Yohanes pasal 1 ayat 14, Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 14, Yohanes pasal 5 ayat 7, Yohanes pasal 5 ayat 8, Efesus pasal 4 ayat 10, dan masih banyak ayat lain. Sepertinya untuk saya tidak perlu harus membuka Bible atau Google, Bu. Karena sudah terekam di dalam memori kepala saya. Dan insya Allah apa yang saya sampaikan itu tidak akan keluar daripada konteks ayat yang tercatat di dalam kitab Ibu yang Ibu imani. Begitu. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa yang kemudian mendudukan Yesus sebagai Tuhan itu, saya ulangi lagi untuk kesekian kali, itu di Yohanes pasal 1 ayat 14, Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 14, Yohanes pasal 5 ayat 7, Yohanes pasal 5 ayat 8. Kalau di Yohanes pasal 17 ayat 3 menggugurkan semua Yohanes pasal 1. Dan sudah saya katakan bahwa Yohanes pasal 1 bukan merupakan ucapan daripada Yohanes, tetapi adalah teori Platonisme yang kemudian diadopsi oleh gereja, begitu. Dan para ilmuwan atau para sarjana teologi dunia yang kemudian mewakili seluruh umat Kristen di dunia ini,
mereka semua dalam statementnya memberikan satu petunjuk bahwa Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan seterusnya bukan merupakan ucapan Yesus, tetapi itu merupakan karangan orang lain. Gitu Ibu. Saya mungkin tidak bisa banyak memberikan satu argumentasi atau pendapat saya, karena memang Ibu baca lagi dan mungkin teman-teman atau pemirsa di sini yang menikmati kita, sehingga biar ini tidak terkesan bahwa hanya ucapan kosong saya. Ya, silahkan mungkin di-share di Google Yohanes pasal 17 ayat 3. Yohanes pasal 17 ayat 3 itu sudah sangat jelas, Bu, konteks ayatnya. Ya. Inilah sorry Ibu, jaringan saya agak terganggu. Mungkin pas tadi saya. Ya, silahkan Bu, itu yang jawaban saya untuk Ibu Ruth Watimena. Oke, dan langkah ke selanjutnya, yakni setelah Ibu Ruth bertanya, sekarang giliran Mas Haris menyampaikan pertanyaan. Bu Uti ya, Bu Uti Watimena. Oke, Mas Haristo, selama 3 menit dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan ya. Terdengar suara saya, Mas Haristo? Oke, Mas Haristo. Baik. Selama 3 menit dipersilakan. Timer sudah mulai buat saya bertanya. Baik. Terima kasih Ibu Watimena ya sudah memberikan pertanyaan kepada saya. Tadi saya bertanya di Matius pasal 15 ayat 24 ya Bu ya. Itu. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada Ibu ya di Matius pasal dari Matius pasal 10 ayat 40. Bu. Jadi biar saya tidak terkesan mengada-ngada pertanyaan saya ya. Itu. Ibu sudah bisa baca? Halo Ibu, 1, 2, 3 Ibu. Matius pasal 10 ayat 40. Matius pasal 10 40. Ya dengar. Ayatnya kurang lebih berbunyi, ya mudah-mudahan saya nggak salah ya, karena terlalu banyak ayat juga. Ya, Matius ya. Bunyi ayatnya itu seperti ini. Kalau saya salah mohon dibenarkan ya. Ya. Ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Pertanyaan saya di dalam ayat itu. Benar ya Bu ya, ayatnya ya? Ya. Pertanyaan saya di dalam ayat itu, siapa yang mengutus Yesus? Dan siapa yang diutus Yesus? Jika Yesus Ibu katakan tadi bahwa Yesus juga sebagai seorang pengutus dan juga yang mengutus. Nah, tetapi di dalam konteks ayat Matius pasal 10 ayat 4 tegas mengatakan bahwa Yesus sebagai utusan dan mengakui dia adalah utusan atau rasul Allah. Gitu kan? Nah, jadi pertanyaan saya lagi-lagi Ibu, sama seperti tadi di Matius pasal 15 ayat 24, di Matius pasal 10 ayat 40, siapa yang mengutus Yesus dan siapa yang diutus Yesus? Karena di Matius pasal 10 ayat 40 itu terpisah Bu, Yesus mengakui dia sebagai utusan dan mengakui yang mengutus dirinya gitu loh. Gitu Ibu. Mungkin itu Ruti Watimena, ya Watimena itu marga Maluku ya Bu ya. Ya, kebetulan saya ini asli orang Sulawesi Utara Bu. Jadi saya juga sering ke daerah sana juga. Jadi itu pertanyaan saya, siapa yang mengutus dan siapa yang diutus? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Halo, suara saya Ibu. Cek 1, 2, 3, dengar? Halo, saya dengar. Oh ya dengar. Ini Mas Haristo yang tenggelam. Jadi Ibu, tadi Mas Haristo sudah menyampaikan sanggahannya Bu ya. Jadi sekarang waktunya tadi menyampaikan pertanyaannya, iya kan? Jadi pertanyaannya saya ulang kembali tadi poin-poinnya bahwasanya
bahwasanya Yesus adalah mengaku sebagai utusan. Jadi siapa yang mengutus, begitu. Itu kalau nggak salah seperti itu, Bu. Karena jaringan juga si Mas Aristo terputus-putus juga. Oke, selama 7 menit diberikan kepada Ibu Ruth untuk menyampaikan sanggahan terkait siapa yang mengutus dan siapa yang utus. Ya. Seperti itu. Saya oke, jawab siapa yang mengutus. Udah. Ya, timer berjalan, sanggahan meluncur. Ya, Aristo, di dalam Alkitab utusan itu bukan sama dengan utusan yang ada sekarang, Aristo. Utusan buat Yesus itu di mana pengutusnya selalu bersama-sama. Oke? Yang perlu kamu ketahui, utusan dengan pengutusnya itu kalau untuk di dunia nyata, untuk di dunia real, utusan dan pengutusnya itu pisah. Oke? Cobalah kita contohkan kamu sendiri. Ketika kamu mengutus utusanmu untuk pergi, kamu itu tinggal di rumah. Yang pergi itu adalah utusanmu. Kamu mengutus utusanmu itu untuk pergi ke Bali. Yang pergi itu utusanmu. Kamu nggak pernah ikut pengutusmu itu sama-sama. Dan pengutusmu itu tidak ikut dengan kamu. Tetapi yang dimaksudkan di dalam Alkitab itu pengutus dan utusan itu sama-sama. Bahkan Yesus mengatakan pengutusnya itu tidak pernah meninggalkan diriku barang sedetik pun. Dan ia yang telah mengutus aku, dia tidak pernah meninggalkan aku sendiri. Itu loh. Di dalam Yohanes 8 ayat berapa? 9 kalau nggak salah. Yesus mengatakan bahwa pengutusnya itu tidak pernah meninggalkan Yesus barang sedetik pun. Sedangkan kalau utusan di dunia nyata, pengutusnya itu tidak pernah bersama dengan utusan. Gitu loh Aristo. Jadi perlulah kamu mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud oleh Yesus itu bukanlah sama dengan pengutus yang ada di dunia nyata sekarang. Karena di dunia nyata adalah pengutus dan utusannya itu mereka tidak bersama-sama. Tetapi Yesus jelas mengatakan bahwa utusan dan bahwa pengutusnya itu diam di dalam dirinya. Pengutus itu diam di dalam dirinya, menjadi satu oknum, menjadi satu daging, menjadi satu Tuhan yang Esa. Ketika Rasul Filipus bertanya kepada Yesus, meminta Yesus untuk menunjukkan di mana pengutus Yesus itu, Rasul Filipus mengatakan, ya Tuhan, tunjukkanlah di mana Bapa itu, tunjukkanlah di mana pengutus itu. Lalu Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan, telah sedemikian lama engkau bersama-sama dengan aku, Filipus, tetapi engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa yang mengutus aku. Apa yang aku lakukan, tidak aku lakukan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Rasul Paulus mengatakan bahwa segenap kepenuhan kealahan itu diam di dalam diri Yesus. Dan yang perlu kamu ketahui adalah Tuhan kami itu adalah roh. Sekali lagi, itu bisa terjadi, pengutus itu diam di dalam diri Yesus karena Tuhan itu, Elohim itu dia roh. Dia menjadi satu oknum, satu pribadi, satu daging dengan Yesus. Oleh sebab itu Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Kalau utusan yang seperti itu, seperti yang kamu maksudkan itu, kalau kamu mengutus utusanmu untuk pergi, utusanmu pergi, tidak ada bersama dengan kamu. Tetapi utusan buat Yesus itu hanya bicara dalam kapasitasnya yang manusia. Ketika Yesus itu menjadi manusia, dia disebut utusan. Bukan cuma utusan, tetapi dia juga disebut anak Allah, dia disebut Mesias, dia disebut guru, dan dia disebut imam. Gitu loh, Dek. Makanya di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu mengatakan bahwa yang murid-murid Yesus itu mereka memperoleh hidup yang kekal itu. Oleh sebab itu ya Yohanes 17 saya balik lagi ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi ada dua pemberi kehidupan yang kekal itu. Karena pemberi kuasa untuk memberikan hidup yang kekal itu diam di dalam diri Yesus menjadi satu pribadi, satu oknum, satu Tuhan yang Esa. Jadi Yesus hanya berkata-kata dalam kapasitasnya yang manusia. Dia mengatakan bahwa dia menerima kuasa dari Allah, tetapi Allah itu diam di dalam dirinya, gitu loh. Lalu Yesus mengatakan hidup yang kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kenapa mereka harus mengenal dua itu? Karena ayat yang kelima jelas mengatakan. Ayat kelima mengatakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku sendiri padamu dengan kemuliaan yang kumiliki
di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, itu dia. Itu dia jawaban dari semua, Dek. Yesus memiliki kemuliaan dalam hadiratnya. Hadirat itu artinya keberadaan. Asal kata dari hadir kan? Yesus memiliki kemuliaan dalam hadiratnya, dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dia datang menjadi utusan. Nah, itu dia. Itu yang kami percayai. Kalau kamu hanya mencomot ayat, kamu hanya mencari kata-kata yang kiranya cocok memberikan dukungan untuk opini kamu. Oke? Yang saya mau katakan di sini, kalau kamu masih main-main dengan ayat, kamu akan nyasar, Dek. Benar. Karena ayat Alkitab itu kontekstual. Nggak bisa kamu comot seperti itu. Jelas ayat 5 mengatakan bahwa Yesus yang utusan itu, dia mempunyai kekuasaan kemuliaan sebagai Allah Bapa. Nih ya, ayat kelima. Kamu nggak bisa buang ayat kelima. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki. Nah itu. Yesus yang utusan itu memiliki kemuliaan sebagai Allah Bapa. Nah lo gila kan? Sebagai Allah Bapa sebelum dia ada. Ini dianya jelas ya. Yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Itu dia. Walaupun dia mengaku utusan, tetapi di ayat yang lain mengatakan dia adalah utusan pemberi hidup yang kekal. Di ayat 2, Yohanes 17 ayat 2, dialah pemberi hidup yang kekal itu. Jadi kamu gak bisa bermain-main dengan kata utusan. Karena utusan buat Yesus itu, utusan dan pengutusnya itu satu. Yesus mengatakan aku dan Bapa itu satu. Ya, Yesus mengatakan aku dan Bapa itu satu. Bahkan Yesus mengatakan, akulah dia. Kamu akan mati dalam dosamu, sebab apabila engkau tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Itu loh deh, Aristo. Dan yang perlu saya kasih tahu lagi satu, yang pertanyaan kamu, Yesus diutus untuk bangsa Israel. Ya kan, tadi pertanyaannya, Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel. Dan itu memang benar. Ketika Yesus sebelum dia mati di kayu salib, sebelum dia menjadi penebus, dia itu memang diutus untuk bangsa Israel untuk bekerja sama dalam pelaksanaan kesatuan penyelamatan kayu salib. Jadi bangsa Israel itu Terima kasih. Yesus. Tetapi ketika dia telah mati di kayu salib, omongan Yesus berbeda. Yesus Terima kasih Bu Ruth. Waktu untuk menyangga setelah habis ya kan. Sanggahan yang luar biasa yang sangat mengharukan ini, moderator jadi berkaca-kaca ini ya, karena mikir kayak dimarahin saya ini, seakan-akan jadi ingat kalau latihan vokal gitu luar biasa ini, emang guru vokal burut ya, luar biasa, iya kan, memang energik sekali ini burut ini. Ya begitulah untuk menyampaikan suatu argumentasi memang seharusnya dengan menghayati. Dan untuk berikutnya dipersilakan untuk Ibu Ruth Watimena menyampaikan pertanyaan selama 3 menit ini, tinggal 1 putaran Bu ya, karena nggak terasa waktu sudah berjalan lebih dari 1 jam meskipun ada kendala-kendala sedikit, tidak mengapa. Timer berjalan, pertanyaan meluncur. Kalau yang ini saya kayaknya tidak bertanya lagi, karena saya tidak perlu bertanya, karena sebetulnya saya sudah tahu apa yang ingin ditanyakan oleh Aristo. Semua pertanyaan-pertanyaan Aristo ke saya itu semua hanya berkisar pada kemanusiaan Yesus. Yesus adalah utusan, Yesus diutus untuk bangsa Israel, dan bla bla bla. Semuanya itu hanya berkisar kepada kemanusiaan Yesus. Dan yang perlu kamu ketahui, Yesus itu memang manusia, Dek. Memang manusia, bro. Memang dia manusia. Karena Yohanes yang mencatat bahwa dia itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Betul-betul menjadi manusia. Dan satu aja pertanyaan saya, ketika Yesus menjadi manusia itu dia disebut utusan. Itu loh, iman kami itu ketika dia menjadi manusia, dia disebut utusan. Tetapi jangan salah, utusan dalam kapasitasnya sebagai anak Allah. Utusan yang memberikan hidup yang kekal. Utusan yang dimana nanti kamu akan datang kepadanya untuk mempertanggungjawabkan hidupmu. Karena dialah hakim yang benar itu. Yesus mengatakan bahwa dia adalah, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah memberikan penghakiman itu seluruhnya kepada anak.
Jadi Yesus yang utusan itu dia yang berkuasa melempar kamu ke neraka. Jadi pertanyaan saya, apa jawabku untuk pernyataan saya yang ini gitu loh. Yesus yang utusan itu memberikan hidup yang kekal, lalu Yesus yang utusan itu di tangan dialah nasib akhiratmu gitu loh. Jadi pertanyaan saya satu aja, apa jawabmu gitu loh. Apa jawabmu untuk ini semua gitu loh. Itu aja deh. Masih ada ya waktunya ya? Oke. Masih Burut 1 menit. 1 menit lagi. Satu lagi pertanyaan saya. Terus. Aristo bilang bahwa, oh ya, apakah utusan, siapa yang mengutus Yesus? Sekarang kamu jawab sendiri. Dengan pertanyaan saya, pernyataan yang saya yang tadi, sekarang saya tanya ke kamu, menurut kamu siapa yang mengutus Yesus gitu loh? Itu aja. Menurut kamu yang saya kasih tahu tadi, menurut kamu kalau begitu Yesus itu siapa? Pengutus Yesus itu siapa gitu loh? Itu aja. Sudah cukup, Burut? Oke, luar biasa ini pertanyaan. Tetap semangat, tetap menggebu-gebu, dan seperti biasa itulah Bu Uti Watimena ya. Untuk menyampaikan firman dalam Bible-nya, luar biasa semangatnya. Dan untuk berikutnya dipersilakan Mas Aristo untuk memberikan sanggahan ini. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana jawabannya, begitu. Itu tadi yang saya tangkap begitu. Yeah. Oke, 7 menit dipersilakan, timer berjalan, sanggahan meluncur. Ya. Oke, maaf jaringan saya agak kurang bagus, harap dimaklum. Jadi ini namanya saya bertanya, saya harus menjawab karena pertanyaan saya ini dikembalikan lagi kepada saya, begitu Bu ya. Tapi tidak apa-apa. Saya senang sekali sore ini berdiskusi dengan Ibu Ruti Watimena karena saya teringat ibu saya yang almarhumah. Jadi saya seperti sedang Uti Watimena. Iya. Jadi saya seperti sedang berdiskusi dengan ibu atau kakak saya. Gitu, dimana memang orang-orang timur itu seperti itu Bu, suaranya keras tapi hatinya pink, itu saya tahu Bu, seperti itu kira-kira. Iya, baik Ibu bertanya tentang Matius pasal 15 ayat 24, ya ayatnya berbunyi Yesus hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi jawaban saya adalah eksistensi daripada pengutus itu berbeda dengan eksistensi. Begitu. Tadi Ibu sudah memberikan satu argumentasi bahwa jika Ibu mengutus saya, artinya Ibu Uti Watimena mengutus Aristo. Maka di sini sudah jelas Aristo dan Uti Watimena, maaf saya sebut nama ya Bu ya. Uti Watimena dan Aristo adalah dua orang yang berbeda. Tidak mungkin dong utusan di Yohanes pasal 17 ayat 3 itu sudah sangat jelas pengakuan Yesus. Begitu Bu ya. Kemudian tadi Ibu mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu. Ibu, di dalam konteks ayat itu terbantahkan dengan Yohanes pasal 17 ayat 23. Di Yohanes pasal 17 ayat 23 memberi kan Ibu silakan buka Yohanes pasal 17 ayat 23 biar saya tidak terkesan hanya sekedar bicara. Yohanes pasal 17 ayat 23 menggugurkan aku dan Bapa adalah satu. Mengapa tidak? Karena di Yohanes pasal 17 ayat 23 itu mengatakan Yesus dan murid-muridnya adalah satu. Jika Ibu berangkat dari aku dan Bapa adalah satu, maka berarti di Yohanes pasal 17 ayat 23 Yesus dan Bapa adalah satu. Akan keluar dari tema pembahasan karena tadi Ibu sempat menyebutkan roh. Tentunya kalau kita akan membahas tentang roh, ini akan sangat jauh lagi Bu. Tapi saya akan memberikan pendapat tentang roh.
Ibu, di dalam Bible tidak ada kemudian satu ayat pun yang kemudian bisa mengidentifikasi bahwa roh itu adalah Tuhan. Ya, Ibu, kalau saya berbicara tentang roh, referensi ayatnya, ya saya buka, referensi ayatnya di Mazmur pasal 104 ayat 29. Kemudian di Yakobus pasal 2 ayat 26, Kejadian pasal 6 ayat 7, Kejadian pasal 7 ayat 15, Ayub pasal 3 ayat 4, 9. Tidak satupun yang kemudian memberi petunjuk kepada kita bahwa roh itu adalah Tuhan. Dari semua itu, Ibu, nomor satu definisi dari roh yang ada di dalam Bible, definisi roh number one, kebetulan Ibu ini kan seorang guru bahasa Inggris ya, jadi saya kira untuk bahasa Inggris Ibu sangat mumpuni. Nomor satunya definisinya itu adalah angin. Disejajarkan dengan Tuhan atau Tuhan itu sendiri, begitu. Jadi di sini saya tidak akan jauh membahas itu. Saya akan mengcounter apa yang Ibu katakan bahwa aku dan Bapa adalah satu, terbantahkan oleh Yohanes pasal 17 ayat 23. Di mana Yohanes pasal 17 ayat 23, di sana Yesus menegaskan aku dan murid-muridnya adalah satu. Apakah muridnya juga Tuhan? Ini tentu sangat tidak logis. Atau sebuah, maka di sini dengan sesuai tema yang kita sepakati bahwa Yohanes pasal 17 ayat 17 ayat 3, di sana sudah cukup memberi informasi kepada kita bahwa kerasulan Yesus Kristus bukan tidak serta-merta didudukan sebagai Tuhan. Karena di dalam banyak ayat yang kemudian memberi petunjuk kepada kita semua, Yesus mengakui dirinya sebagai utusan dan bukan Tuhan. Apalagi kemudian menolak Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, tentu saya tidak akan banyak memberikan banyak referensi ayat karena kita akan pembahasan akan melebar jauh, begitu Ibu. Makanya saya tidak ingin memasuki ayat-ayat yang itu. Itu pendapat saya. Jadi utusan dan yang mengutus itu adalah dua hal yang berbeda. Sangat tidak etis kalau kemudian kita dudukan utusan dan yang mengutus itu sama. Jadi sudah sangat jelas Ibu bahwa Yohanes pasal 17 ayat 3 sebuah pengakuan. Terima kasih Pak Aristo. Udah langsung pas waktunya sampai firman terganggu jaringannya. Yang diberikan tugas yang berfirman untuk menyampaikan firman. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mas Aristo, selama 7 menit disampaikan sanggahannya tadi ya, atau argumen untuk menjawab poin-poin yang disampaikan oleh Ibu Uti Watimena. Dan selama 3 menit terakhir ini ya Mas Aristo ya, dan Ibu Uti diperhatikan ini putaran terakhir pertanyaan dari Mas Aristo selama 3 menit. Timer berjalan, pertanyaan meluncur. Baik. Ini pertanyaan ketiga saya Ibu. Ibu buka di Matius pasal 4 ayat 10. Ibu buka dulu jadi biar tidak kesasar. Karena ayat-ayat itu saya hafal, Bu. Ya. Matius pasal 4 ayat 10. Ibu buka, mohon maaf saya sambil menunggu. Pertanyaan saya akan sebutkan ayat itu tanpa saya harus membuka Bible. Ayat 10 ya. Enyahlah kau iblis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Karena hanya dialah engkau berbakti. Ya Bu ya, ayatnya benar ya Bu ya? Itu ya. Pertanyaan saya ulangi lagi. Enyahlah engkau iblis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Karena hanya dialah engkau berbakti. Pertanyaan saya, jika di dalam konteks ayat itu Yesus adalah Tuhan, dia akan berkata, enyahlah kau iblis, sembahlah aku. Tetapi di dalam konteks ayat itu, Yesus mengatakan, memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Pertanyaan saya, mengapa Yesus memerintahkan menyembah kepada Allah?
siapa Yesus, siapa Allah? Itu pertanyaan saya. Saya akan memanfaatkan saya punya waktu karena masih 1 menit lagi. Jadi Ibu, ya, saya berangkat dari satu pendapat, ya, bagaimana kemudian Yesus mengatakan atau memerintahkan untuk menyembah kepada Allah, tidak memerintahkan untuk menyembah kepada dirinya. Maka di sini sudah sangat jelas bahwa Yesus bukan Tuhan, karena dia tidak pernah memerintahkan di dalam banyak ayat untuk menyembah kepada dirinya. Ya, tetapi banyaknya ayat di dalam Bible itu yang kemudian Yesus mengatakan di Yohanes pasal 17 ayat 23. Sekali lagi saya ulangi, di Matius pasal 4 ayat 10, ya, Matius pasal 4 ayat 10, enyahlah kau iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Nah, mengapa Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Allah? Mengapa Yesus tidak memerintahkan untuk menyembah kepada dirinya? Siapa Allah? Siapa Yesus Kristus? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Haristo. Selama 3 menit tadi disampaikan pertanyaan, dan pertanyaan terakhir ini dari acara dialog sore ini. Untuk berikutnya dipersilakan Ibu Uti Watimena untuk memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan Mas Haristo. Ya. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, karena terlalu panjang itu ya yang diomongin. Tetapi yang saya tangkap di sini Matius 4 itu bicara tentang itu pada saat Yesus sedang dicobai oleh iblis, ya kan? Yesus sedang dicobai oleh iblis, itu konteksnya adalah Yesus sendiri yang memberikan kesempatan kepada iblis untuk mencobai dia. Oke, karena itu ada pada masa ketika Yesus baru saja hendak memulai tugas penginjilannya. Oke, ketika dia hendak memulai tugas penginjilannya, dia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Lalu ketika dia merasa lapar, dia ingin mencoba kodrat rasa laparnya. Oke, dia ingin mencobai kodrat rasa laparnya sehingga dia mengizinkan iblis untuk mencobai dia. Oke, dan perkataan Yesus mengatakan, enyahlah engkau iblis, engkau harus mencobai Tuhan Allahmu. Itu sebelumnya di ayat atasnya Yesus sendiri mengakui bahwa dia itu adalah Tuhan Allahnya. Makanya saya bilang kamu harus baca ayat 1 pasal supaya kamu bisa jelas. Oke, ketika Yesus mengatakan kepada iblis, enyahlah engkau iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, yang Yesus maksudkan di situ adalah Yesus sendiri. Tuhan Allahmu itu adalah Yesus sendiri. Karena apa? Karena di atas ayat di atasnya mengatakan ketika iblis mencobai Yesus dengan berkata, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Lalu Yesus menjawab apa? Ada tertulis, Yesus mengatakan begitu. Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Lalu Yesus menjawab apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Oke? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Oke? Ketika iblis mencobai Yesus dengan mengatakan, jikalau engkau anak Allah, lalu Yesus mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi dengan kata lain, Yesus mengatakan bahwa Tuhan Allahmu itu adalah saya sendiri. Gitu loh. Itu konteksnya. Tuhan Allah itu saya. Iblis mengatakan kalau engkau anak Allah, lalu Yesus menghardik dia, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan Allahmu itu dia. Lalu Yesus mengatakan engkau, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Jadi yang dimaksud Tuhan Allah itu siapa? Ya Yesus sendiri. Karena Yesus sudah mengkonfirmasikan di ayatnya yang sebelumnya, Yesus mengatakan bahwa dia itu adalah Allah sendiri. Gitu deh konteksnya. Jadi kamu nggak ngerti konteks, kamu hanya baca comot ayat. Dan satu lagi, Yesus mengatakan, apa tadi pertanyaannya? Oh ya, yang itu ya. Jadi itu konteksnya adalah ketika Yesus mengatakan kepada iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Iblis sudah tahu yang dimaksud Tuhan Allah itu siapa? Adalah Yesus sendiri. Karena sebelumnya Yesus sudah mengkonfirmasikan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Oke? Dia mengatakan, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan lu cobain gua, itu istilahnya. Lalu dia mengatakan, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu.
Oke, dan setelah itu tadi saya mau bilang apa lagi ya? Dan itu sama seperti gini loh. Sama seperti saya. Itu contohnya sama seperti saya. Saya bilang ke anak saya, kamu harus hormat kepada orang tuamu. Saya bilang kepada anak saya, kamu harus hormat kepada saya. Bukan, kamu harus hormat kepada mamimu gitu ya. Saya bilang ke anak saya, kamu itu harus hormat kepada mamimu. Walaupun saya nggak bilang mamimu itu adalah saya, anak saya sudah tahu. Anak saya udah tahu yang dimaksud mamimu itu adalah saya sendiri. Nah, itu analoginya. Ketika Yesus mengatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, iblis itu udah tahu karena mereka sudah bahas itu sebelumnya bahwa Yesus mengaku Tuhan di situ. Itu konteksnya, Dek. Oke. Dan di dalam Yohanes 17 ayat 23 tadi mengatakan bahwa mana tadi Yohanes 17 ayat 23 yang kamu mengatakan Bapa itu diam di dalam apa tadi? Diam di dalam ini dia nih. Sebentar ya. Yohanes 17 ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Sekali lagi, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Nah, yang saya bilang tadi kan, saya udah bilang tadi, ini konteksnya bahwa Yesus sedang berdoa dalam kapasitasnya sebagai imam. Dia tidak menempatkan dirinya sebagai Tuhan di situ. Karena dia itu sedang berdoa dalam konteksnya sebagai imam. Imam itu merupakan pengantara antara manusia dengan Allah. Dia di tengah-tengah. Oleh sebab itulah dia mengatakan, dia menyebut dirinya Yesus Kristus yang telah engkau utus. Oleh sebab itu dia berdoa selayaknya sebagai manusia. Jadi di dalam aku, ya, Bapa di dalam sama seperti engkau mengasihi aku, itu maksudnya dalam kapasitasnya sebagai imam. Kamu nggak bisa jadikan ayat ini sebagai dalil untuk menolak bahwa Yesus mengatakan aku dan Bapa itu adalah satu. Nggak bisa, ini ayat nggak kepakai karena ayat itu Yesus sedang menempatkan dirinya sebagai penengah, sebagai imam, jadi sebagai manusia biasa. Okay? Tetapi Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu di dalam Yohanes 10, di dalam Yohanes 10 ayat 18. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah itu perkataan utusan loh. Itu perkataan utusan yang mengatakan aku memberikan hidup yang kekal. Lalu Yesus mengatakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, tak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah itu dia. Satunya Yesus dengan Bapa itu adalah dua-duanya pemberi hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 17 ayat 2 sama juga. Yohanes 17 ayat 3 sama juga. Dua-duanya pemberi hidup yang kekal. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa. Tapi Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Itu dia. Jadi jelas semua argumen kamu itu ngawur. Ngawur, tidak sesuai dengan isi Alkitab kami, tidak sesuai dengan apa yang kami imani. Kami mengimani seperti itu. Karena Yesus yang kamu bilang utusan itu, dia memberi hidup yang kekal. Di tangan dia nasib akhirat kami. Yang memberikan hidup yang kekal itu adalah Tuhan. Sekali lagi, cuma Tuhan yang berkuasa memberikan hidup yang kekal, dan Yesus melakukannya. Lalu dia di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu, memberi hidup yang kekal adalah pemberi hidup yang kekal itu adalah Yesus dan utusan Elohim dan utusannya, gitu loh Dek. Terima kasih Bu Ruth ya kan ya. Itu session tanya jawab saya kira sudah berakhir karena waktu yang disepakati juga sudah makin menipis ya. Dan kita masuk ke session yang ketiga, session closing statement ya. Kelihatannya Bu Ruth tadi ada yang terputus itu untuk memberikan penjelasannya. Apakah Bu Ruth di urutan yang pertama untuk memberikan closing statement? Saya ya? Iya boleh, atau Mas Aristo dulu? Saya dulu. Saya aja. Oh ya, oke. Silakan Bu Ruth, 7 menit. Closingnya jadi gini, Aristo kesimpulannya, Aristo itu hanya bermain-main dalam kapasitas Yesus yang sebagai manusia. Ya, oke. Halo? Ya, jadi Aristo hanya memakai dalil, hanya bermain-main, walaupun begitu banyak dalil, saya nggak perlu tahu. Karena itu semua kandungannya sama.
hanya bermain-main dalam kapasitas Yesus yang sebagai manusia. Pertanyaan Aristo, dia memisahkan hubungan antara pengutus dan utusannya. Dia mengatakan bahwa pengutus dan utusannya itu berbeda gitu loh. Padahal di Alkitab mengatakan pengutusnya itu adalah utusan. Karena apa? Karena dicatat oleh Rasul Yohanes bahwa Elohim yang pengutus itu telah menjadi Yesus, menjadi manusia yang utusan itu gitu loh. Ini yang dicatat oleh Rasul Yohanes. Dan di dalam Yohanes 17 ayat 2, 3 sampai 5 itu jelas mengatakan bahwa pemberi hidup yang kekal itu adalah Elohim dan Yesus, dan Yesus yang utusan itu ditulis di dalam ayat yang kelima bahwa dia itu adalah pengutusnya. Sebelum dia datang sebagai utusan, dia itu adalah pengutusnya sendiri. Dia ada dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa. Lalu di dalam Yohanes 17 ayat 2, 3 itu mengatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam, dan aku di dalam mereka, itu karena kandungannya Yesus pada saat itu memang sedang berdoa atau menempatkan dirinya sebagai imam. Oleh sebab itu dia mengatakan, permuliakanlah aku sendiri padamu ya Bapa. Itu dalam kapasitasnya sebagai imam. Dia minta itu. Dia menjadi penengah, dia mendoakan muridnya. Lalu Aristo mengatakan bahwa enyahlah engkau hai iblis, hanya kepada Allah saja engkau berbakti. Itu jelas. Karena ayat sebelumnya Yesus sudah mengkonfirmasikan bahwa Tuhan Allah itu adalah dia sendiri gitu loh. Jadi jelas di sini kesimpulan yang saya ambil bahwa Aristo hanya bermain-main dalam kapasitas Yesus yang sebagai manusia gitu loh. Sedangkan kami tidak hanya bermain-main pada kapasitas yang sebagai manusia. Fine, nggak ada masalah. Kami orang Kristen nggak ada masalah. Kalau kalian mengatakan Yesus itu utusan, Yesus itu berkat, Yesus, no problem. Kami tahu itu, kami tahu banget. Tetapi kami yang di sisi lain kami tahu bahwa yang manusia itu sekarang sudah di sorga loh. Sudah naik ke sorga, dia itu Tuhan. Karena Alkitab mencatat bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Itu dia doktrin kami, gitu loh. Udah itu aja. Oke? Sorry ya, maaf. Enggak apa-apa. Masih ada 4 menit. Masih ada 4 menit. Tadi pertanyaan apa lagi tuh? Satu lagi yang kata Aristo, apakah pengutus sama dengan utusan? Sama dengan utusan? Ya nggak bisa. Kamu nggak bisa kasih analogi seperti itu, nggak bisa. Karena jelas Alkitab kami mengatakan itu ada ayatnya. Justru ada pemberitahuannya, yang mengklarifikasi bahwa yang dimaksud utusan itu hanyalah tubuh daging jasmani Yesus, oke? Tubuh daging jasmani Yesus yang akan mati di kayu salib itu, yang akan menjadi penebus itu, yang akan mencurahkan darahnya yang kudus itu disebut utusan. Itu ada ayatnya, ada klarifikasinya, ada kami berpegang di situ. Ada, Yesus sendiri mengatakan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, oke? Mereka mempunyai hidup yang kekal. Nah itu, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa Yesus hanya utusan tapi memberikan hidup yang kekal? Yesus mengatakan Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada utusan itu. Bagaimana kamu bilang utusan itu, tapi dialah yang berkuasa melempar kamu ke neraka? Nggak bisa. Itu loh. Jadi jelas, utusan dan pengutus buat Yesus itu cuma kiasan. Oke, karena Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Karena Yesus mengatakan akulah dia yang mengutus aku. Dan Rasul Yohanes itu dia bukannya pelakon-pelakonan, bukan. Dia bukan mencaplok ayat-ayat dari luar sana, lalu bilang itu ayat palsu, oh tidak. Karena semua referensi Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes itu referensinya ada di Alkitab. Semuanya tertulis di Alkitab. Kecuali kalau referensinya yang mengatakan pada mulanya adalah firman itu tidak ada di Alkitab, boleh kamu bilang boleh caplok dari ayat-ayat dari luar sana. Tetapi semua yang dikatakan oleh Rasul Yohanes itu sudah tertulis sebelumnya. Sudah ada. Nih Rasul Yohanes mengatakan gini ya. Pada mulanya adalah firman. Kamu lihat referensinya di kitab Kejadian. Itu dia. Lalu tentang terang ya. Pada mulanya pada mulanya bersama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ini kan bicara tentang kitab Kejadian. Kejadian sudah menulis seperti ini. Jadi nggak mungkin kamu bilang itu berdasarkan dari filsafat Plato. Oh tidak. Filsafat Plato tidak mengatakan seperti ini, karena ini referensinya ada di sini. Lalu dikatakan dalam dia ada hidup. Nah itu dia. Alkitab mencatat dialah pemberi hidup yang kekal itu.
Terang itu bercahaya. Nah itu dia, Yesus itu juga disebut terang. Jadi semua referensinya ada di dalam Alkitab. Jadi tidak mungkin kalau kamu mengatakan dia mengambil ini, ayat-ayat ini berdasarkan dari tempat lain, lalu dia catat, dia masukkan ke ayatnya. Enggak. Karena ini semuanya ada ayat pendukungnya, semuanya ada ayat pendukungnya, ada referensinya, ada buktinya, ada dalilnya. Jadi Yohanes nggak cuma asal ngomong gitu loh. Jadi Yohanes kamu nggak bisa bilang kalau dia itu mengambil ini berdasarkan filsafat Plato, itu cuma akal-akalan untuk menyangkal kekuasaan, untuk menyangkal begitu dahsyatnya firman yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini. Karena bukan cuma Rasul Yohanes yang mengatakan bahwa Allah itu menjadi manusia. Allah sendiri yang mengatakan, yang menjadi penebusmu adalah Allah Israel. Tuh, Elohim sendiri yang ngomong. Dialah Allah penebus itu. Yang menjadi penebusmu adalah Allah Israel. Allah Israel itu siapa? Penebus Yesus. Yang menjadi penebusmu adalah Allah Israel. Penebus itu siapa? Ya Yesus. Yesus mengatakan, akulah dia Allah Israel. Nah itu. Oke. Jadi sekarang pertama-tama ya. Sudah. Masih ada waktu? Ada 20 detik, Bu. 20 detik. Ya udah itu saja, sampai situ saja. Jadi ya saya mau kasih tahu kalau apa yang kamu bicarakan itu apa yang menjadi dalilmu untuk mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jatuh semua salah karena kamu salah ngambil ayat. Kamu hanya comot ayat, Aristo. Kalau semua ayat-ayat yang kamu comot itu kamu lihat konteksnya akan berbicara lain seperti yang tadi, yang di dalam Matius 4 itu bicara lain. Karena kesalahan kamu hanya comot ayat gitu loh. Terima kasih, Bu Ruth. Luar biasa, mulai awal sampai akhir ini nggak berkurang spiritnya atau semangatnya yang ditampilkan oleh Ibu Ruth. Beginilah seorang debater memang. Jadi penonton nggak ngantuk. Dan di waktu berikutnya dipersilakan untuk Mas Aristo selama 7 menit memberikan closing statement. Timer berjalan, closing statement meluncur. Terima kasih. Akhirnya kita sampai pada ujung acara di mana saya terakhir memberikan kesempatan untuk memberikan closing statement. Baik, saya sekaligus di dalam closing statement saya ini saya akan memberikan counter di mana Ibu Uti Watimena di dalam closing statement mengatakan bahwa akan dilempar ke neraka. Sekali lagi saya akan tegaskan bahwa Yesus tidak punya kapasitas sebagai sejatinya otoritas pemilik surga dan neraka itu adalah Tuhannya Yesus. Bahkan pengakuan Yesus di dalam Yohanes pasal 5 ayat 30, silahkan Ibu buka. Pengakuan Yesus di Yohanes pasal 5 ayat 30, Yesus mengatakan dengan rendah hati, Yesus mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Apa yang aku sampaikan dan apa yang aku lakukan itu adalah atas persetujuan daripada Yohanes pasal 5 ayat 30 sudah sangat jelas bahwa penentu surga dan neraka itu bukan otoritas daripada Yesus Kristus, tetapi otoritas daripada Tuhannya Yesus. Itu satu. Kemudian saya akan memberikan satu pendapat saya bahwa salah kalau kemudian sahabat-sahabat Kristen berangkat dari Yohanes pasal berapa, Bu? Saya lupa, aku dan Bapak adalah satu. Yohanes pasal, itu jelas. Tunjuk di Yohanes pasal 17 ayat 28. Di sana juga Yesus memberikan satu petunjuk juga bahwa aku dan murid-muridnya adalah satu. Jika Yesus dan Bapa adalah satu, sehingga kemudian Yesus dijadikan Tuhan, mengapa kemudian di Yohanes pasal 17 ayat 28 tidak kemudian menjadikan murid-murid Yesus menjadi Tuhan? Karena jelas di dalam konteks Yohanes pasal 17 ayat 28, di sana sangat tegas, tidak dijadikan Tuhan, maka Bapa dan Yesus juga tidak logis kalau kemudian dijadikan Yesus sebagai Tuhan. Baik,
Saya di dalam closing statement saya ini, saya sudah sangat memberikan banyak referensi kepada Ibu Watimena, Ibu Uti Watimena, bahwa banyak kemudian referensi ayat yang memberi petunjuk kepada kita semua bahwa Yesus Kristus bukanlah Tuhan. Terlebih kita berangkat daripada tema pembahasan kita di Yohanes pasal 17 ayat 3. Kemudian begitu juga di di Matius. Ya, terputus jaringan dari Mas Aristo sebentar. Nah, muncul lagi dia. Sorry, saya lanjutkan lagi. Saya terputus, mohon maaf. Jadi itu kesimpulannya bahwa sudah sangat tegas dan terang benderang. Ya, pertama bahwa pemilik surga dan neraka itu adalah Tuhannya Yesus, karena pengakuan dari Yesus sendiri di Yohanes pasal 5 ayat 30 bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi yang bisa menentukan atau otoritas daripada pemilik surga itu adalah Tuhan Yesus dan bukan Yesus. Pengakuan itu tersurat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu, terbantahkan oleh 28. Ya, jadi di sini bahwa Yohanes pasal 17 ayat 3 memberikan satu pendapat yang tidak mungkin bisa terbantahkan bahwa Yesus Kristus bukanlah Tuhan, melainkan utusan Tuhan. Sama seperti utusan para nabi-nabi terdahulu, mereka semua mengaku sebagai utusan, bukan sebagai pengutus. Ya, itu. Jadi di sini bahwa sesuai dengan pengakuan umat Yudaisme bahwa Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Ehad. Tuhan itu satu. Yohanes pasal 17 ayat 3 pun begitu. Kemudian di dalam kitab suci yang saya imani, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Maka tidak logis kalau kita kemudian mensejajarkan Tuhan itu dengan ciptaan apapun. Jadi saya dalam closing statement saya ini, saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada Ibu Uti Watimena sudah menyempatkan untuk ini. Kalau ada sesuatu yang berlebihan atau sikap saya yang kurang sopan, harap dimaklum karena memang saya masih dalam tahap belajar dan memang saya masih butuh bimbingan yang banyak. Ya, harap dimaklum pengaruh usia, memang ya, Ibu Uti Watimena bisa melihat penampilan saya masih ke anak-anak mudaan begini. Jadi kalau sikap dan intonasi saya mungkin sedikit menyinggung Ibu Watimena dan sahabat-sahabat Kristen yang lain, saya mohon maaf. Saya akan mengatakan bahwa segala sesuatu yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang tidak benar itu karena kebodohan dan kesalahan saya sendiri. Jika ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam laci, jika ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih ada waktu, saya tambahkan, jangan lupa untuk men-like, subscribe channel kami Graham Mu'alaf, ya, share dan subscribe, komen. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aristo, closing statement yang luar biasa juga. Dan beginilah dialog kalau diadakan dengan tertib itu akan menyehatkan ya Bu ya. Jadi saya rasa sampai terkesima Ibu Uti Watimena melihat closing statement Mas Aristo, terlihat dari matanya yang berbinar-binar dan tetap semangat, tetap tidak pelit untuk memberikan ilmu kepada masyarakat. Bahwasanya apa yang disampaikan para narasumber mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan jawaban yang kita inginkan, tapi tidak mengapa agar menjadi pengetahuan yang lain dan untuk mencerahkan kita. Oke, terima kasih juga saya sampaikan kepada para pemirsa sore ini yang selalu setia memantengin dari channel-channel yang stream acara dari Graham Mu'alaf. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selalu subscribe dan nyalakan lonceng agar dapat mengikuti
kajian-kajian atau kegiatan yang dilakukan di channel Geraha Mu'alaf. Akhir kata saya sampaikan terima kasih kepada kedua narasumber dan saya tutup dengan bacaan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.